Sekian penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain kata alhamdulillah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Mensyukuri nikmat umur, mensyukuri nikmat kesehatan, nikmat harta, dan nikmat hidayah iman yang senantiasa mengakar di dalam hati kita. Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur sendiri itu pun adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya para hadirin, para hadirat, kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Andai saja kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya. Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang diberi nikmat hidup, tetapi tidak diberi nikmat kesehatan. Ada orang yang diberi nikmat kesehatan, tetapi tidak diberi nikmat kesempatan, sehingga tidak dapat hadir berkumpul bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan witir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Andai saja ranting-ranting kita jadikan sebuah pena, daun-daun kita jadikan sebagai kertas, dan lautan kita jadikan sebagai tinta untuk menghitung nikmat Allah, niscaya itu belum mampu untuk menghitung nikmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, maka dari itu sepantasnya kita untuk mensyukurinya. Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Allah memberikan kita nikmat dengan cuma-cuma. Allah tak meminta apa-apa. Allah hanya menginginkan kita beribadah kepadanya. Di antara salah satunya ialah sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholat memiliki banyak peranan penting dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ialah yang pertama, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
perbuatan keji dan munkar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana caranya kita dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Kita berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Di dalam salat kita mengingat Allah, di luar salat pun kita mengingat Allah. Di dalam salat kita merasa diawasi oleh Allah, di luar salat pun kita merasa diawasi oleh Allah. Jika ini yang kita amalkan, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Begitu kita ingin bermaksiat, begitu kita ingin mencuri, kita mengingat Allah. Begitu kita ingin melakukan maksiat-maksiat lainnya, kita mengingat Allah. Sehingga yang ingin kita lakukan, perbuatan maksiat yang ingin kita lakukan, tidak jadi karena kita mengingat Allah. Azab Allah sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apalagi yang kedua, salat kita dapat menjadi lampu. Mau tidak mau para hadirin, suka tidak suka, ridha tidak ridha, kita akan dimasukkan di dalam satu lubang yang kita makan kubur. Coba kita bayangkan betapa gelapnya kubur. Ketika manusia diletakkan di dalam lubang tersebut, lalu dilapisi dengan papan, kemudian ditimbun dengan tanah, lalu diinjak-injak. Coba kita bayangkan betapa gelapnya. Andai saja kita ingin memasang lampunya dunia, meskipun jutaan watt, itu belum akan mampu untuk menerangi kubur-kubur mereka. Itu tidak akan mampu menerangi kubur-kuburnya, karena penyerangnya ialah amal soleh dan sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, salat kita dapat berfungsi sebagai juru bicara. Di mana salat kita dapat berfungsi sebagai juru bicara? Setelah orang-orang yang mengantar ke kubur telah kembali, maka dapatlah dua malaikat yang akan menanyakan beberapa pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Maka yang akan menjawab pertanyaan tersebut bukanlah semata-mata pikir mereka, bukanlah semata-mata lisan mereka, tetapi siapakah yang menjawab pertanyaan tersebut? Yang menjawab pertanyaan tersebut ialah amal soleh dan sholat mereka. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya ialah salat dapat berfungsi sebagai payung. Di mana salat kita dapat berfungsi sebagai payung? Ketika hari kiamat telah tiba, orang yang berada di dalam kubur akan dibangkitkan di satu lapangan yang dinamakan padang mahsyar, di mana matahari sejengkal dari kepala. Coba kita bayangkan betapa panasnya. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang keringatnya sebatas lutut, ada yang keringatnya sebatas pinggang, ada yang keringatnya sebatas leher. Bahkan ada yang sampai berenang-renang di atas keringatnya karena begitu panasnya. Orang yang rajin sholat, orang yang taat kepada Allah, insya Allah akan merasakan kenikmatan bagaikan berada di bawah pohon yang dihembus dengan angin sepoi-poi basah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apalagi yang selanjutnya ialah salat kita dapat berfungsi sebagai kendaraan. Di akhirat kita kenal ada yang namanya sirat atau jembatan. Berbagai macam cara manusia melewati jembatan tersebut. Ada yang merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang bagaikan naik motor, ada yang bagaikan naik mobil, bahkan ada yang bagaikan naik pesawat. Orang yang rajin sholat, insya Allah, orang yang taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah akan melewati jembatan tersebut bagaikan kilat yang menyambar. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya ialah sholat kita juga dapat berfungsi sebagai kunci. Setelah kita telah berada di hadapan pintu surga, maka kita akan menyaksikan
berbagai macam kenikmatan yang disertai dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Seakan-akan mereka mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga, tetapi belum memiliki kuncinya. Kuncinya ialah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu miftahul jannah." Salat adalah kunci surga. Maka dari itu, para hadirin, para hadirat, berbahagialah kita yang senantiasa melaksanakan salat, karena salat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini semata-mata tujuannya hanyalah untuk mati. Semua kita di sini pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dha'iqah yang artinya merasakan. Yang namanya gula manis rasanya, yang namanya kopi pahit rasanya, yang namanya garam asin rasanya. Begitu pula kematian ada rasanya, dan rasa kematian bergantung pada hidup seseorang sebelum ia mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jikalau kita taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu sakaratul maut, Allah memperlihatkan kita berbagai macam kenikmatan. Tetapi jikalau kita ahli maksiat, tidak taat kepada Allah, melaksanakan segala larangan-larangan Allah, maka ketika kita akan mati, kita akan diperlihatkan siksaan, kita akan diperlihatkan azab-azab Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua di sini pasti akan mati. Engkau besar, Allah yang Maha Besar, engkau pasti mati. Engkau berkuasa, Allah yang Maha Kuasa, engkau pasti mati. Maka dari itu para hadirin, para hadirat, sebelum kita mati perlu kita persiapkan apa yang perlu kita siapkan sebelum mati. Mari kita perbaiki ibadah kita, mari kita perbaiki salat kita, mari kita perbaiki hubungan kita sesama manusia, kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, untuk melewati pos-pos yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melaksanakan salat, karena salat adalah kewajiban kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.